Halo semuanya, selamat datang di episode podcast kali ini. Hari ini saya ingin membagikan sebuah kisah sukses yang sangat inspiratif yang saya dengar dari seorang teman yang telah berhasil menerapkan prinsip Neville Goddard dan hukum asumsi dalam hidupnya. Kisah ini dimulai sekitar 2 bulan yang lalu, ketika teman saya, yang saya sebut sebagai John Doe, mengalami perpisahan dengan orang spesialnya. Seperti kebanyakan dari kita, perpisahan ini meninggalkan luka mendalam. John merasa sangat hancur dan bahkan menangis hampir setiap malam. Hubungan mereka sebenarnya baik-baik saja selama ini, tapi John mengaku bahwa dia sendiri yang menciptakan situasi negatif dengan terjebak dalam rasa rendah diri dan ketidakamanan yang akhirnya mempengaruhi hubungan mereka. Pada saat yang sama, John juga harus menghadapi ujian, dan meskipun dalam keadaan emosi yang sangat kacau, dia tetap berhasil melaluinya dengan baik. Namun, setelah 2 minggu berlalu, John mulai mencari cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan memperbaiki keadaan. Disinilah semuanya mulai berubah. John menemukan video dari Dylan James di YouTube yang membahas Neville Goddard dan hukum asumsi. Sebelumnya, John memang sudah pernah mendengar tentang hal ini, tapi dia selalu merasa ragu untuk mencobanya, karena sudah lebih dulu mengenal hukum tarik-menarik. Namun, setelah merasa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, John pun memutuskan untuk mencoba. John mulai dengan fokus pada dirinya sendiri, bukan untuk mencoba mengubah orang spesialnya, tetapi untuk mengubah dirinya menjadi orang yang lebih baik dan layak mendapatkan hubungan yang dia inginkan. Setiap malam, John mendengarkan rekaman afirmasi dan di siang hari, dia berlatih meditasi, pernapasan, dan afirmasi untuk menenangkan diri setiap kali terpicu perasaan negatif. John pun berusaha untuk tidak terlalu membebani dirinya, hanya mengafirmasi ketika pikiran-pikirannya mulai membawa ke arah yang tidak sesuai dengan tujuan manifestasinya. Dalam 2 minggu pertama, John merasa seperti ada gelombang emosi yang datang dan pergi, ketakutan dan kepercayaan lama yang muncul. Namun, John tidak menyerah. Ada suara dalam dirinya yang mengatakan untuk terus maju. Tidak hanya itu, John juga menjalani diet mental tanpa disadari, dengan menghindari media sosial dan hanya mendengarkan musik yang bisa memberi inspirasi. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana saya merasa saat ini? Jika jawabannya adalah tidak baik, John akan berusaha melakukan sesuatu yang bisa membuatnya merasa lebih baik. Terkadang, hanya dengan membersihkan ruangannya atau meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, John mulai merasakan kebahagiaan yang lebih besar. Sekitar bulan Juni, John merasa sekitar 50% stabil, meskipun setiap pagi dia terbangun dengan pikiran yang kembali terfokus pada masalah dengan orang spesialnya. Terkadang, John merasa terjebak dalam ketakutannya sendiri yang membuatnya menjauh dari keadaan akhir yang diinginkan. Untuk mengatasi ini, John mulai meditasi dan membayangkan menghapus semua kenangan buruk tentang masa lalu. Alih-alih melakukan revisi, John membayangkan dirinya sedang menghapus papan tulis dan menciptakan ruang kosong yang indah. Setelah beberapa hari melakukannya, John menyadari sesuatu yang sangat penting. Orang spesialnya adalah hasil dari konsep diri yang dia miliki. Di titik inilah perubahan yang sejati terjadi. John menyadari bahwa dia adalah kekuatan yang mengendalikan realitasnya. Dia mulai fokus pada identitas diri yang ingin dia asumsikan, seolah-olah dia sudah berada dalam hubungan yang sempurna dengan orang spesialnya. Seiring waktu, harga diri dan kepercayaan diri John mulai meningkat pesat. John merasa lebih kuat dan lebih yakin dengan kemampuan manifestasinya. Meskipun dunia 3 dimensi, realitas fisik, terkadang memberi tanda yang berbeda, John tahu apa yang sedang dia ciptakan dan terus berfokus pada keadaan akhir yang diinginkan. Beberapa minggu setelahnya, pada pertengahan Juni, John mulai merasakan intuisi yang kuat untuk melakukan hal-hal yang terasa tidak masuk akal jika hanya mengandalkan kenyataan 3 dimensi. Salah satunya adalah keinginan untuk membeli gelang pasangan yang serasi meskipun mereka tidak lagi berkomunikasi. Ketika John pergi ke toko perhiasan, dia tanpa ragu mengatakan bahwa gelang tersebut untuk dia dan pasangannya. Di waktu yang hampir bersamaan,
John mulai melihat dunia tiga dimensi mengkonfirmasi niatnya. Misalnya, saat John pergi membeli MacBook baru dengan spesifikasi yang sangat diinginkan, toko mengatakan bahwa model yang diinginkan sudah habis. Namun, setelah John meminta dengan sopan agar mereka mengecek kembali, ternyata ada model yang persis sama yang baru saja dikembalikan oleh pembeli lain. John sangat terkejut dan merasa semakin percaya pada kemampuannya dalam manifestasi. Pada tanggal 18 Juni, orang spesial John menghubunginya setelah lebih dari sebulan tidak ada kontak. Mereka mulai berbicara lagi, dan meskipun awalnya sepakat untuk tetap ambigu, mereka setuju untuk berteman. John hanya tersenyum dan sedikit tertawa mendengar komentar tersebut, sambil berpikir, mari kita lihat seberapa lama itu bertahan. Setelah pertemuan itu, mereka menghabiskan waktu bersama selama 5 jam penuh. Mereka berpelukan, berpegangan tangan, dan melakukan hampir semua hal kecuali mencium. Mereka juga membicarakan alasan perpisahan mereka sebelumnya, dan saling membuka diri serta bertanggung jawab. Malam berikutnya, mereka berbicara lagi melalui telepon dan menyadari bahwa perasaan romantis masih ada di antara mereka. Perbincangan mereka semakin dalam, semakin terbuka, dan orang spesial John mulai mengucapkan kata-kata yang tepat sesuai dengan afirmasi yang sudah dia ucapkan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, orang spesial John mulai melakukan hal-hal yang menunjukkan perubahan nyata. Mengunjungi John di tempat kerja, memberi kejutan, dan bahkan berbicara tentang masa depan bersama. John merasa lebih percaya diri, lebih santai, dan semakin yakin pada dirinya sendiri. Setelah beberapa minggu, mereka memutuskan untuk resmi bersama lagi, dan hubungan mereka kini terasa lebih kuat, lebih stabil, dan lebih matang. John ingin mengingatkan kita semua bahwa meskipun sepanjang perjalanan ini dia merasa yakin, masih ada banyak momen ketika perasaan negatif muncul. Namun, setiap kali itu terjadi, John memberi ruang untuk merasakannya, mengambil waktu sejenak untuk menarik napas dan mengingatkan dirinya sendiri tentang konsep diri dan keyakinannya. John menyadari bahwa kekuatan terbesar dalam manifestasi adalah meletakkan sepenuhnya kepercayaan pada diri sendiri dan pada kemampuan untuk menciptakan kenyataan yang diinginkan. Dan sekarang, meskipun John merasa sangat bahagia dan puas, perasaan itu datang tanpa kejutan. John merasa stabil, dan hubungan ini tidak lagi terasa sementara, melainkan sesuatu yang matang dan penuh makna. Itulah kisah sukses yang saya ingin bagikan hari ini. Semoga kisah ini bisa memberi inspirasi bagi Anda semua untuk terus percaya pada diri sendiri dan kemampuan untuk menciptakan kehidupan yang Anda impikan. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya.